itu kayak apa. Tapi kalau mau kita detailkan sebenarnya 80% biodiversity di dunia ini itu ada di 5% hutan-hutan yang dijaga oleh masyarakat adat. Jadi ibaratnya krisis iklim masih belum menembus ke kita, sudah terasa tapi tidak terlalu terdampak bagi teman-teman yang ada di sini atau kita semua yang ada di sini. Masih berasa panas, masih bisa pakai AC, itu karena dibentengin oleh masyarakat adat yang menjaga hutannya. Jadi mereka yang menjaga benteng. Ibarat benteng ini sebenarnya pelan-pelan dikikis. Sama siapa? Sama kita yang diselamatkan oleh benteng tadi. Pelan-pelan terkikis, yang suatu waktu sebenarnya akan jebol, sehingga kita nggak bisa lagi yang nahan namanya krisis iklim. Krisis iklim ini kalau kita ibaratkan bencana, kalau tahun 2023 BNPB itu mencatat ada hampir 5.000 bencana di Indonesia, dan 99%-nya itu adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia. Kita menumpukin terus. Kalau kita lewat pada 1,5 derajat panasnya, krisis iklim itu akan mencapai bencana yang disebabkan oleh krisis iklim itu akan mencapai 8 kali lebih besar dari apa yang sudah terjadi saat ini. Artinya 5.000 kali 8. Jadi itu akan berlipat ganda terus. Di satu sisi, komunitas yang menjaga ini selalu tergusur gitu, tergeser gitu. Bahkan mereka terserabut dari lingkungan. Mengibaratkannya memang agak sulit gitu ya. Karena kita yang merasakan baterai gitu kan, kendaraan baterai kita naik Transjakarta yang sekarang ada listrik dan lain sebagainya, sulit gitu untuk memilih. Masa sih ada orang hidup dari hutan? Untuk mengibaratkan itu adalah coba pasar di dekat rumah kita itu tutup berhari-hari, Indomaret tutup berhari-hari, Alfamart tutup berhari-hari, semua ini tutup berhari-hari, dan kita tidak tahu mau membeli bahan makanan di mana. Baru teman-teman bisa merasa bahwa, atau kita bisa merasa bahwa pasar itu, hutan itu adalah pasar bagi masyarakat adat. Jadi ibaratnya gedung-gedung ini dihabisin gitu, pasar tidak ada, kita tidak bisa akses makanan, itu yang membutuhkan. Jadi kita belum bisa merasakan penderitaan ini karena kita masih bisa jalan kaki untuk beli air minum, kita masih bisa jalan kaki untuk beli snack ringan kan, teman-teman masih bisa lakukan itu. Tapi ada orang yang bahkan tidak bisa hidup dan mempertahankan hidupnya karena ruang hidupnya nggak ada lagi. Mereka tidak bisa makan singkong, mereka tidak bisa makan padi dan sebagainya. Dan mungkin sulit ya, tidak ada di pemberitaan gitu. Tapi sebenarnya konteks-konteks korban tambang ini tuh udah berlaku lama. Yang saya sesalkan atau yang kita sesalkan sebenarnya adalah ini adalah peristiwa yang udah terjadi bertahun-tahun. Maka sebenarnya kutukan sumber daya alam itu disebut juga sebenarnya Dutch disease atau perilaku Belanda atau apa ya, Dutch disease bahasa itu ilmiah ya teman-teman, bukan rasis terhadap Belanda ya, tapi ilmuwan menyebutnya Dutch disease, kemarukan mengkeruk sumber daya alam secara berlebih. Jadi disebut sebagai Dutch disease. Dan kutukan adalah bahasa ilmiah, disebut sebagai natural resource, kutukan sumber daya alam. Jadi situasi ini adalah situasi yang sudah terjadi sejak revolusi industri dan tidak bisa sampai sekarang kita atasi. Kalau hari ini terjadi pada 10 tahun yang lalu terjadi pada masyarakat Kalimantan Timur. Mungkin emang nanti bisa banyak cerita soal Kalimantan Timur. Hari ini di Sulawesi Tenggara, lalu kemudian Maluku Utara. Sebenarnya ada banyak potensi-potensi yang jauh lebih besar juga di wilayah Raja Ampat. Bahkan udah ada 2 perusahaan besar, ada konsesi Antam dan konsesi besar di wilayah Raja Ampat yang kemungkinan kisah-kisah tadi akan kami teruskan filmnya ke Raja Ampat. Tapi pilihannya adalah kita, apakah film ini akan kami teruskan ke Raja Ampat atau bisa kita stop gitu. Thank you Bang. Benar banget bahwa hutan adalah pasar bagi masyarakat adat. Kalau kita mah banyak Alfamart, Indomaret, Superindo, banyak flash sale-nya, Shopee, apalagi ya kan, mereka kan nggak bisa beli di Shopee gitu ya. Jadi sangat-sangat bergantung pada hutan. Terima kasih Bang Iqbal. Selanjutnya ke Kak Hema. Gimana Kak melihat film ini Kak? Apalagi Jateng banyak sekali ya mengkritisi, menulis gitu, dan melihat secara langsung gitu ya praktek-praktek yang perusakan lingkungan itu.
dilakukan langsung oleh para penguasa, para pebisnis gitu. Silakan Kak. Perasaannya melihat film ini sesak, pasti sesak, sedih, pasti marah, pasti begitu. Tapi kalau banyak kawan-kawan tadi dengan satu kata, dengan banyak perasaan, kalau kita melihat film ini sebagai bentuk wajah dari corak kapitalisme di Indonesia memang ini. Kita sering menyebutnya dia disokong oleh industri ekstraktif. Dan terutama oleh rezim Jokowi hari ini, kita berhadapan dengan industri nikel. Dan ini semakin terlihat dengan kita baru menyelesaikan pemilu, gitu ya, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo semakin tidak bisa menampik itu. Saya tidak mengatakan apakah dua calon presiden sebelumnya juga tidak punya keterlibatan langsung, semuanya punya, karena memang seluruh pendana industri ekstraktif, terutama tambang, ada di balik seluruh calon presiden sebelumnya dan apalagi yang hari ini. Artinya apalagi, sekali lagi, itu adalah wajah dari bentuk kapitalisme di Indonesia hari ini, begitu. Dan tadi disampaikan soal salah satu yang tadi banyak difokuskan atau kita tertuju pada suku Ohangana Manyawa atau suku Tobelo Dalam yang ada di Halmahera Timur. Kawan-kawan, kalau bicara tentang daya rusak industri ekstraktif yang sebenarnya banyak tadi disampaikan, ketika kita hanya diperkenalkan dengan kendaraan listrik tapi tidak pada rantai prosesnya di hulunya, begitu ya. Jadi suku Tobelo Dalam itu kenapa mereka sampai keluar? Itu adalah hutan terakhirnya. Jadi kalau di seluruh Halmahera, terutama di Halmahera Timur, itu seluruh sudutnya sudah dihabisi oleh tambang nikel. Dan hutan yang menjadi ruang mereka terakhir, karena memang sudah tidak ada lagi wilayah jelajah lain yang bisa mereka lakukan. Jadi itu memang ruang terakhir. Atau bahkan saat ini juga ada Gunung Watu-Watu di Halmahera Timur, itu sumber air terakhir di Halmahera. Karena lagi-lagi industri ekstraktif dia rakus lahan, tadi dia menghancurkan hutan, pembukaan lahan yang skala besar, dia juga rakus atas air. Jadi itu adalah ruang-ruang hidup tersisa terakhir yang memang membuat suku Tobelo Dalam harus mempertahankan ruang hidup mereka karena tidak ada pilihan lain, begitu. Mungkin aku diisi. Makasih Kak Hema. Ke Bang Kris yang juga baru saja menyelesaikan riset bersama dengan Mas Eko terkait dengan korupsi ya dan kejahatan lingkungan dari adanya bisnis ekstraktif nikel ini. Gimana Bang? Cek. Ya, terima kasih Jad. Terima kasih. Saya tadi sepintas bukan sepintas ya, nonton itu, saya akan berterima kasih ya kepada para pihak kolaborasi lembaga di sini, sebab telah bersama-sama berkolaborasi untuk berjuang bersama masyarakat adat di sana. Saya berterima kasih karena memang saya tadi sepintas nonton sedikit beban itu di bawah ya. Saya sebelum datang ke sini meminta meminta izin kepada orang adat Manyawa, sebab yang video-video tadi itu adalah bagaimana masyarakat di hutan ya. Saya mau tidur dengan mereka di hutan itu selama 2 minggu ya. Maaf, saya sedikit sedih ya, karena ada beberapa orang Manyawa yang masuk ke dalam penjara sampai meninggal, dan saya berjanji untuk berjuang bersama mereka ya di depan kuburan mereka. Namanya Nuhu, dan dia di penjara sampai meninggal. Itu beban saya.
saya meminta izin kepada mereka bahwa saya akan membawa misi kalian ke sini. Saya di hutan bersama kalian, bersama Bokum, bersama Meme Maratana, tadi Meme Herani. Cukup lama di hutan, dan tadi di hutan Maleubah Buku itu salah satu hutan tempat Meme Herani dulu ada tadi orang-orang Tobelo pesisir naik ke atas itu, kita bersama-sama sampai 2 minggu lebih di atas itu adalah bagaimana mereka sudah gerah karena mereka juga berasal dari komunitas yang sama, bahasa yang sama. Makanya saya meminta izin kepada mereka bahwa saya meminta izin untuk membawa aspirasi kalian, juga meminta izin sekalian berbicara karena tidak ada yang datang mewakili mereka di sini ya. Itu yang mungkin saya berterima kasih kepada teman-teman. Kenapa saya sedih? Itu karena merasakan tinggal di hutan dengan mereka, dengan melihat mereka meninggal gitu, dengan di kuburan itu, hutan mereka, air mereka dihancurkan gitu. Di Maleubahku, coba di Sagea, saya juga lama di Sagea dan Lililev, orang yang di penjara. Saya meminta izin kepada Om Nemu untuk juga datang ke sini. Dia di penjara karena memang memperjuangkan tanahnya dari waktu itu masih WBN ya, Weda by Nikel 2013 sampai 2018 itu IWIM. Itu mungkin sempit dari saya, jadi memang perjuangan ini panjang memang kalau perjuangan sendiri itu membutuhkan sangat itu ya, tadi harus bersama-sama kolaborasi. Dan saya berterima kasih bagaimana saya dipercayakan teman-teman transparansi kemarin itu Indonesia dengan Mas Eko Cahyono di sini, peneliti dari Sayoke Institute. Terima kasih Mas, sudah banyak membantu saya. Berawal dari sini kita berdua ke tiga Halmahera Timur dan Halmahera Tengah untuk meneliti soal dampak korupsi. Dan tadi juga disebutkan nanti lebih dalam, mungkin Mas Eko lebih tahu, sebab kemarin itu saya lebih ke aktor-aktornya dari tingkat desa, siapa yang terlibat saja dalam mengkapling lahan-lahan masyarakat adat di sana. Itu mungkin dari saya sementara. Makasih Bang Kris. Ke Kak Eki, kalau tadi kita tahu mungkin rasa yang dirasain oleh Bang Kris itu sama ya, kita rasakan gitu. Kehilangan itu memang sangat menyakitkan gitu. Mereka bukan lagi kehilangan fisiknya keluarga, tapi mereka kehilangan seluruh kehidupannya dari generasi yang sekarang sampai berikutnya. Lalu sebenarnya persoalannya adalah kalau ternyata bisnis kendaraan listrik ini masih sangat booming, artinya masih banyak pengikutnya, masih banyak yang meminati, masih banyak aja pasarnya. Publik sebenarnya, saya akan tanya ke Kak Eki, apakah konteks yang tadi kita bicarakan kesedihan-kesedihan ini sampai tidak sih Kak sama publik secara luas, secara awam gitu, bahwa ada masalah loh di timur sana gitu, ada pengerusakan yang ini bukan lagi soal hilangnya ruang hidup, tapi kemanusiaan kita kemana gitu. Nah sebenarnya sampai nggak sih itu? Iya. Turut berduka cita juga dari ceritanya Mas Kris tadi. Mungkin dari semua narasumber saya doang yang peduli sama likes ya teman-teman di jagat maya. Ya, melihat kenyataan di sosial media sebagai seorang konten kreator, saya juga sebenarnya agak heran, takdir ngebawa saya untuk melihat pemerintahan sejauh ini gitu. Padahal dulu saya kontennya tentang keluarga. Karena emang isi pemerintahan kita kan isinya keluarga semua ya, jadi masih relate ternyata. Iya, jadi ya kalau politik isinya keluarga cuma peduli sama keluarga terdekat, kalau masyarakat adat kayaknya nggak sampai di jangkauan mereka untuk dipedulikan ya, karena
isu tentang hal ini tuh masih sangat jauh, karena masyarakat kita di sosial media tuh lebih cenderung suka kasus perselingkuhan yang viral daripada itu lebih ramai sih di internet dibandingkan hal-hal yang seperti ini. Karena saya ngerasa kita semua tuh sebenarnya adalah orang yang egois. Kita baru benar-benar sadar kalau itu langsung berdampak ke diri kita gitu. Apalagi kita dari dulu emang kebanyakan menjadi masyarakat penanganan dibandingkan pencegahan gitu. Kalau kita ngelihat kejadian yang ada di internet, kayaknya emang bakal berdampak kalau itu adalah eventual kayak kemarin pemilu. Wah langsung tuh. Jadi sebenarnya film ini juga adalah guilty trip buat yang milih oke gas. Ya nih keberlanjutan nggak lanjut nih kayaknya nih hidup kalau gini terus-terus teman. Iya, di masyarakat kita tuh masih ngerasa bahwa motor listrik, mobil listrik adalah solusi terdepan buat kita jadi lebih baik. Ya itu kenyataan yang sangat pahit banget, padahal ya sisi lain dari nikel memang bikin jengkel. Saya sebagai orang yang dari Sulawesi, terus mama tinggal di Indonesia Timur, tahu kalau truk-truk sering lewat bla bla bla, dan emang kita kan emang nggak ngelihat ya masyarakat adat secara langsung turun di jalan gitu-gitu, karena emang itu berita yang jarang muncul ya. Kita coba kita lihat sama-sama FYP kita masing-masing gitu. Jadi ngutip kata-kata Faris Azhar gitu, kalau semua Haris Azhar dibilang kayak kalau yang bersuara cuman itu doang sih, penjara masih cukup buat menjarain kita ya teman-teman. Jadi kalau bisa lipat gandakan suaranya, sehingga akhirnya ketika kita bersuara ya penjaranya nggak cukup buat bikin kita di penjara, karena semua orang pada menggonggong, semua orang pada bersuara gitu. Trio netizen cuma bertiga doang masih cukup lah buat masuk sel. Ya jadi emang sebenarnya kebutuhannya adalah kita percaya bahwa sangat menyebalkan numbers, karena ternyata numbers memilih makan siang gratis. Walaupun ada istilah kalau lapar tuh galak, kenyang goblok. Pemerintah suka kalau kita goblok gitu. Itu kenyataan pahitnya. Jadi ya mumpung kita di sini-sini yang berani datang, semoga hari ini di luar dari ruangan ini kita bisa melipat gandakan suaranya, sehingga akhirnya kita bisa sedikit naik dari kasus-kasus perselingkuhan yang viral atau hal-hal yang seharusnya lebih penting untuk kita suarakan. Itu sih teman-teman. Makasih.